Baik, di sini kami mengambil isu kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah melalui skema P3K paruh waktu dan penuh waktu. Di sini kami akan menjelaskan problem yang telah kami buat. Yang pertama adalah pengenalan isu. Jadi kebijakan penghapusan tenaga honorer merupakan bagian dari restrukturisasi sistem kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN. Regulasi ini menegaskan bahwa hanya terdapat dua kategori resmi dari ASN, yaitu PNS dan juga P3K. Sehingga sejak 1 Januari 2026 status honorer tidak lagi berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk menata tenaga kerja non ASN yang selama ini bekerja tanpa kepastian status, hak setara dan juga jaminan keberlanjutan kerja. Sehingga pemerintah menyediakan dua skema transisi, yaitu P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. P3K penuh waktu itu untuk honorer yang lolos seleksi dan juga kebutuhan formasi, sedangkan yang paruh waktu itu sebagai mekanisme mitigasi bagi yang belum terakomodasi formasi secara penuh. Skema ini dirancang untuk menjaga kepastian hukum, perlindungan kerja, dan juga kesejahteraan pegawai, sekaligus menyesuaikan dengan kapasitas anggaran dan struktur birokrasi. Secara substansi, kebijakan ini merepresentasikan transformasi dari sistem kepegawaian informal berbasis honorarium menuju tata kelola ASN yang lebih formal, terstandar, dan juga berkelanjutan melalui mekanisme P3K. Lanjut ke akar masalah atau akar penyebabnya. Itu akar penyebab yang pertama adalah ketidakjelasan sistem rekrutmen tenaga honorer. Salah satu penyebab utama kebijakan penghapusan honorer adalah karena sistem rekrutmen honorer itu tidak jelas, tidak transparan, dan juga tidak terstandar secara nasional. Pengangkatan honorer ini dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintah dan daerah dengan mekanisme yang berbeda-beda, sehingga tanpa standar mereka tuh rekrutmennya tanpa standar seleksi nasional yang transparan dan berbasis merit, sehingga kondisi ini menimbulkan ketidakteraturan dalam manajemen SDM dan juga membuka ruang praktik yang kurang akuntabel. Yang kedua adalah penataan sistem kepegawaian nasional. Upaya pemerintah ingin menata ulang sistem kepegawaian nasional agar lebih tertib, efisien, profesional, dan berbasis regulasi. Karena keberadaan tenaga honorer yang direkrut sekarang itu tanpa perencanaan kebutuhan pegawai yang secara jelas, hal ini itu dapat menyebabkan struktur kepegawaian menjadi tidak profesional. Yang ketiga itu adalah ketidakpastian status dan kesejahteraan honorer. Banyak tenaga honorer menerima upah di bawah standar, tidak memperoleh jaminan sosial yang memadai, serta tidak memiliki kepastian hukum terkait masa kerja dan hak-haknya. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan. Selanjutnya ada penyebab yang keempat, yaitu beban anggaran dan ketidakefisienan, di mana jumlah tenaga honorer yang terus bertambah tanpa aturan yang jelas dan tidak seluruhnya tercatat dengan tertib dalam sistem keuangan negara atau daerah yang menimbulkan beban anggaran yang besar dan membuat birokrasi menjadi kurang efisien. Dengan menggantinya ke skema P3K, pemerintah bisa mengatur jumlah pegawai dan anggaran secara lebih tertib, terencana, dan sesuai kemampuan keuangan negara. Selanjutnya akan penyebab yang terakhir, yaitu penegasan regulasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana penegasan regulasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu menjadi dasar kuat dalam kebijakan penghapusan tenaga honorer. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa status pegawai di lingkungan pemerintah hanya terdiri dari PNS dan P3K. Ketentuan ini memperjelas bahwa tidak ada lagi ruang bagi pengangkatan tenaga honorer di luar sistem ASN, sehingga penataan dan penghapusan tenaga honorer itu menjadi langkah yang harus dilakukan agar selaras dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya akan ada dampak, yaitu dampaknya itu ada positif dan juga negatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk yang pertama itu dampak positif. Dan selanjutnya adalah mengenai dampak positif dari kebijakan penghapusan tenaga honorer dan juga digantikan menjadi P3K paruh waktu dan juga penuh waktu. Nah, untuk dampak positif yang pertama itu adalah meningkatkan profesionalisme dan juga kualitas aparatur negara. Di mana salah satu dampak utama dari kebijakan ini adalah meningkatnya profesionalisme aparatur negara. Nah, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini dilakukan melalui proses seleksi yang lebih terstruktur dan juga berbasis kompetensi, sehingga diharapkan aparatur yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, hal ini juga penting karena sebelumnya banyak tenaga honorer yang direkrut tanpa seleksi ketat, sehingga kompetensinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Selain itu juga tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan juga pengembangan profesional, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan juga kualitas kinerja mereka. Nah, hal ini juga diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas manajemen kepegawaian. Penghapusan tenaga honorer juga bertujuan untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih tertata dan juga efisien. Sebelumnya, jumlah tenaga honorer sering tidak terkendali dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Dengan adanya sistem P3K ini, pemerintah dapat mengatur kebutuhan pegawai secara lebih rasional dan sesuai dengan kebutuhan instansi, sehingga nantinya dapat meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah memberikan kepastian status dan juga perlindungan kerja bagi tenaga honorer. Di mana adanya pemberian kepastian kerja bagi tenaga honorer yang berhasil diangkat menjadi PDK yang sebelumnya mereka tidak memiliki kepastian kerja, status kerja dan perlindungan kerja yang memadai. Dengan menjadi PDK diharapkan mereka akan mendapatkan status yang jelas sebagai bagian dari aparatur sipil negara atau ASN serta memperoleh hak lebih terjamin dibandingkan tenaga honorer. Lalu dampak positif yang keempat adalah mengurangi praktik korupsi dan juga nepotisme dalam sistem rekrutmen, di mana dengan adanya sistem P3K ini yang berbasis seleksi terbuka dan juga berdasarkan kompetensi diharapkan praktik-praktik seperti korupsi dan juga nepotisme ini dapat diminimalkan sehingga sistem kepegawaian menjadi lebih transparan dan juga akuntabel. Dan dampak positif yang terakhir yaitu adanya fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja melalui P3K paruh waktu. Dengan sistem P3K paruh waktu ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional tanpa harus menanggung beban anggaran penuh seperti P3K paruh waktu atau PNS. Skema ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan atau memperoleh tenaga kerja yang profesional terutama di daerah dengan masih adanya keterbatasan anggaran. Baik, selanjutnya itu adalah dampak negatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah dampak negatif dari kebijakan ini. Yang pertama, adanya ketidakpastian masa depan bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K. Salah satu dampak negatif utama dari kebijakan ini adalah ketidakpastian tersebut. Banyak tenaga honorer yang telah lama bekerja di instansi pemerintah menghadapi risiko kehilangan pekerjaan karena tidak memenuhi persyaratan seleksi atau tidak tersedia informasi yang cukup. Hal inilah yang dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan sosial tenaga honorer serta keluarganya. Lalu yang kedua, adanya ketimpangan hak dan kesejahteraan antara P3K penuh waktu dan juga paruh waktu. P3K paruh waktu sering menerima gaji dan tunjangan yang lebih rendah dibandingkan P3K penuh waktu. Dalam praktiknya, P3K paruh waktu hanya menerima sekitar 30 sampai dengan 50% dari gaji P3K penuh waktu dengan golongan yang sama. Hal ini sering menimbulkan tunjangan kinerja atau tunjangan lainnya yang tidak sesuai. Selain itu, perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan bagi P3K paruh waktu juga belum sepenuhnya jelas sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam sistem kepegawaian. Selanjutnya yang ketiga itu adalah ketimpangan hak dan kesejahteraan P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Nah, P3K paruh waktu menerima gaji jauh lebih rendah, itu sekitar 30% sampai 50% dibanding P3K penuh waktu pada golongan yang sama. Selain itu, mereka sering tidak memperoleh tunjangan kinerja maupun tunjangan lainnya. Nah, kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem penggajian dan juga kesejahteraan, meskipun secara status mereka itu sama-sama bagian dari ASN. Yang keempat itu adalah risiko marginalisasi dan juga ketidakadilan. Nah, P3K paruh waktu ini berpotensi diperlakukan sebagai tenaga kerja kelas 2. Ketidakjelasan regulasi mengenai hak dan perlindungan hukum membuat posisi mereka rentan terhadap pengurangan hak atau perlakuan yang tidak setara. Hal ini dapat menurunkan motivasi kerja dan rasa keadilan dalam organisasi. Dan yang terakhir itu adalah dampak sosial dan psikologis bagi tenaga honorer. Penghapusan tenaga honorer menimbulkan kecemasan, stres dan ketidakpastian masa depan, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi. Kekhawatiran ini, kekhawatiran kehilangan pekerjaan dan penghasilan dapat berdampak pada kondisi mental, stabilitas ekonomi keluarga serta produktivitas kerja. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir itu adalah framing. Jadi kami mengambil dua framing. Framing itu akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Baik, framing yang pertama yaitu mengenai penghapusan tenaga honorer sebagai reformasi birokrasi, di mana kebijakan penghapusan tenaga honorer itu dipandang sebagai langkah reformasi untuk menata sistem kepegawaian agar lebih tertib, profesional, dan berbasis merit sesuai dengan Undang-Undang ASN. Status pegawai dipertegas hanya PNS dan P3K demi kepastian hukum. Melalui skema P3K, penuh waktu dan paruh waktu, pemerintah menata ulang pegawai secara terstruktur, meningkatkan efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik. Dalam framing ini, kebijakan itu dilihat sebagai upaya memperkuat birokrasi yang lebih modern dan akuntabel. Framing yang kedua adalah kebijakan sebagai ancaman bagi honorer, di mana kebijakan penghapusan tenaga honorer itu dipandang bukan sekedar sebagai reformasi, tetapi sebagai kebijakan yang memindahkan beban penataan kepada honorer. Dan status dihapus tanpa jaminan otomatis, sementara kelanjutan kerja bergantung pada seleksi P3K yang kompetitif dan terbatas. Akibatnya, honorer menghadapi ketidakpastian kerja, resiko tidak terserap serta potensi ketimpangan hak. Dalam hal ini kebijakan ini dinilai beresiko melemahkan keamanan kerja dan meningkatkan kerentanan sosial ekonomi honorer. Baik, itulah tadi hasil tabel studi dari kami. Ada teman-teman mungkin ada pertanyaan bisa. Baik, apabila tidak ada, langsung saja kami ke penutup. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.